Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi atau teori-teori yang telah diobservasi menurut para ahli. Nah, tidak hanya ada teori, tetapi juga ada bukti-bukti evolusi serta mekanisme evolusi. Definisinya sendiri, evolusi ini adalah sebetulnya cabang ilmu biologi ya. Jadi evolusi itu adalah cabang ilmu biologi yang di dalamnya kita mempelajari mengenai asal-usul dan sejarah makhluk hidup serta hubungan genetis antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Jadi asal-usul sejarah makhluk hidup itu akan berkaitan erat dengan genetis. Jadi evolusi itu sebetulnya diartikan sebagai perubahan yang dialami secara perlahan dan dalam jangka yang sangat panjang atau yang sangat lama. Nah itu bisa dengan jutaan tahun. Oke, selanjutnya kita akan mengenai tentang teori-teori. Jadi sebenarnya teori-teori ini tuh ada banyak banget, cuma aku akan menjelaskan 4 teori. Yang pertama itu ada teori paternalisme yang dibawa oleh George Coxfield. Jadi menurut beliau ini keanekaragaman yang muncul itu disebabkan akibat punahnya makhluk hidup yang disebabkan oleh bencana alam dari generasi ke generasi. Jadi menurut beliau diciptakan suatu generasi lengkap alam semesta dan segala isinya, hewan, makhluk hidup semuanya itu kemudian hancur semuanya alam dan segala isinya akibat adanya bencana besar. Kemudian akan diciptakan lagi yang baru dan setiap kehidupan di generasi tersebut itu akan tertinggal di tanah. Jadi setiap lapisan tanah ini, jadi semua organisme yang mati itu akan menjadi fosil di setiap lapisan-lapisan di setiap generasi. Jadi Coxfield ini melihat mengamati setiap lapisan-lapisan batuan. Jadi lapisan paling atas itu lapisan yang paling muda, nanti yang paling bawahnya itu yang lebih tua, dan makin ke bawah itu makin tua lapisannya. Jadi menurut Coxfield, dia melihat bahwa setiap lapisan itu ada organisme yang berbeda-beda, sehingga muncullah teori yang dia sebut sebagai teori katatropisme, bahwa setiap generasi diciptakan khas dalam setiap masa. Jadi setiap masa itu penciptanya khas atau berbeda-beda. Itu ada teori Lamarck yang dibawa oleh Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck mencetuskan teori bahwa perubahan yang terjadi akibat adanya adaptasi terhadap lingkungan akan diwariskan secara genetis. Jadi dia mengamati perubahan organ tubuh kita. Lamarck itu memperkenalkan bahwa sifat fenotip yang terbentuk itu karena adanya adaptasi terhadap lingkungan, dan kemudian perubahan tersebut diwariskan kepada generasi berikutnya. Lalu yang ketiga itu ada August Weismann yang tidak setuju dengan teori Lamarck. August Weismann ini membantah teori Lamarck yang melakukan eksperimen. Jadi menurut Weismann, kalau perubahan yang terjadi itu karena ada sel tubuh tidak akan diturunkan kepada keturunannya. Eksperimen ini dilakukan pada tikus berekor panjang, jantan dan betina, dipotong ekornya terus dikawinin. Nah itu akan menghasilkan anak yang berekor panjang juga, dan dia tidak hanya melakukan satu kali tapi selama 21 generasi. August Weismann menyimpulkan bahwa perubahan yang terjadi pada satu tubuh tidak akan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi dia membuktikan bahwa teori evolusi si Lamarck ini kurang benar. Terakhir itu ada Charles Darwin, atau yang dikenal dengan Bapak Evolusi, karena teori-teori itu yang paling bisa diterima, dan Darwin ini melakukan observasi yang tidak main-main. Dia bukukan hasil catatan observasinya menjadi sebuah buku. Jadi Charles ini menyatakan bahwa evolusi disebabkan oleh proses seleksi alam yang menyeleksi. Teori Darwin ini disusun atas dasar fakta-fakta yang diamati pada pengembaraannya berkeliling dunia dengan sebuah kapal. Jadi dia itu orang Inggris, berangkat dari Inggris, kemudian dia keliling dunia, lalu berhenti di kepulauan Galapagos yang ada di lepas pantai negara Chili, dan juga dia mengamati serta melakukan observasi di Amerika Selatan. Dia menemukan fakta-fakta yang dituliskan di dalam bukunya.
Nah, prinsip-prinsip pokok dari teori evolusi Darwin itu yang pertama, makhluk hidup menurut Darwin itu bervariasi. Jadi dari awal makhluk hidup itu diciptakan bervariasi. Manusia bervariasi, semua spesies bervariasi. Variasi atau jenis yang paling atau yang bisa berkembang sampai sekarang itu berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa lampau yang telah lolos melalui seleksi alam. Selanjutnya ini akan dibahas perbedaan antara teori Lamarck, Weismann, dan Darwin. Yang pertama itu antara Lamarck dengan Weismann. Jadi sudah dibahas sedikit. Kalau menurut Lamarck itu perubahan yang disebabkan perubahan pada struktur tubuh itu terjadi karena proses adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Lalu perubahan yang terjadi itu akan diwariskan secara genetis kepada keturunannya. Jadi contohnya itu jerapah. Jadi dulu tuh lehernya pendek karena makanannya ada di pohon yang tinggi. Pohonnya kan lama-kelamaan makin tinggi. Nah jadinya dia harus bisa ninggiin leher. Dia harus memanjangkan leher supaya bisa mendapatkan makanan. Jerapah yang bisa memanjangkan leher itu akan dilestarikan, akan bertahan hidup dan akan diturunkan kepada keturunannya. Makanya sampai sekarang jerapah lehernya panjang. Mekanisme itu menurut Lamarck terjadi perubahan sedikit demi sedikit karena adanya adaptasi terhadap lingkungan, lalu perubahan tersebut akan diwariskan kepada keturunannya. Nah, kalau Weismann bilang perubahan yang terjadi pada sel tubuh tidak diwariskan, tapi yang diwariskan itu hanya perubahan yang terjadi pada sel kelamin. Eksperimennya tadi sudah dibahas mengenai tikus yang dipotong ekornya. Ternyata sampai 20 kali itu menghasilkan anak yang berekor panjang. Nah, yang ketiga itu ada Darwin yang sering dibandingkan antara kedua sebelumnya. Jadi kalau menurut Darwin itu perubahan atau evolusi itu terjadi karena adanya variasi pada makhluk hidup lalu diseleksi oleh alam. Jadi kalau diilustrasikan dengan jerapah, bedanya kalau tadi kata Lamarck itu kan semua jerapah pendek lehernya. Jadi kalau kata Darwin itu leher itu bervariasi gitu, ada yang pendek ada yang panjang. Nah karena pohonnya itu makin tinggi, jadi yang akan bertahan hidup hanya jerapah-jerapah yang bisa ngambil makanannya itu. Jadi yang akan bertahan hidup ya yang mempunyai leher panjang. Nah selanjutnya ada bukti evolusi. Ada beberapa bukti evolusi yang mendasari perkembangan evolusi. Yang pertama itu ada fosil. Penemuan fosil selama bertahun-tahun oleh para ahli telah menyebabkan berkembangnya teori-teori evolusi. Jadi penemuan fosil-fosil tersebut, jadi fosil itu kan adalah sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati kemudian terkubur dan membatu selama ratusan atau bahkan jutaan tahun. Nah, jadi penemuan fosil tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup atau organisme yang hidup di masa lalu itu dengan yang sekarang berbeda. Jadi ada urutan perubahan. Contoh yang hewan itu yang dari generasi ke generasi itu adalah fosil kuda. Nah, perbedaan itu bisa dilihat dari jumlah kaki. Kalau dari equus itu jumlah kakinya 5 berkurang sampai pada equus itu sampai tinggal satu, jari-jari yang lain itu berdiameter atau tereduksi karena tidak berguna. Akhirnya sekarang yang ada hanya tinggal satu. Jadi perubahannya bukan hanya pada jari-jari kaki, juga ukuran tubuh dari yang sebesar kucing sampai sekarang sebesar kuda. Kemudian ada tempurung kepalanya yang lama-lama membesar dan memanjang. Lalu yang ketiga ada jarak dengan mata dan moncongnya, dari mata ke moncong atau mulutnya itu semakin jauh karena besar kepalanya juga memang besar. Nah, yang kedua itu ada bukti evolusinya homologi organ. Homologi organ itu adalah organ-organ yang memiliki asal-usul nenek moyang yang sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Jadi persamaan struktur organ-organ hewan yang berbeda spesies itu menunjukkan bahwa hubungan mempunyai hubungan nenek moyang yang sama. Nah, organ-organ yang homolog terbentuk melalui proses evolusi divergen. Sebaliknya, ada juga struktur tubuh yang mempunyai struktur sama tapi fungsi yang berbeda, itu namanya analog.
Nah, contohnya itu ada yang homolog itu antara sayap burung, kaki kucing, kemudian kalong, tangan manusia, kemudian kaki depan bangsa pada, kaki depan katak. Jadi kalau yang ikan paus dan lain-lainnya, kalau yang struktur organnya pada posisi yang sama, jadi kalau hewan yang kakinya 4 berarti kaki depan dengan tangan sama vertebrata itu biasanya homologi. Kalau analogi contohnya adalah sayap kupu-kupu atau sayap-sayap serangga lainnya dengan sayap burung, fungsinya sama tapi asal usul struktur berbeda. Ketiga adalah embriologi. Jadi petunjuk evolusi bisa dilihat bahwa embrio sesama vertebrata itu bentuknya sama atau mirip. Jadi organisme kekerabatannya dekat, sulit untuk dibedakan ketika tahap embrio. Selanjutnya biokimia, fisiologi, dan genetika juga merupakan bukti terjadi evolusi. Seperti yang kita tahu, semua organisme itu memiliki kode genetika yang sama. Hanya 4 macam basa, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Hanya susunannya aja yang berbeda. Jadi kesamaan kode genetika tersebut juga menunjukkan adanya evolusi. Beberapa proses fisiologi yang terjadi dalam sel juga sama pada semua organisme seperti respirasi sel, sintesis protein, dan sintesis DNA. Kemudian semua organisme juga memiliki banyak kesamaan pada struktur asam amino, terutama yang kekerabatannya dekat. Lalu ada pula seleksi alam yang teramati. Contohnya pada awal 1850 di Inggris lebih banyak biston yang bersayap putih, tapi setelah revolusi industri itu lebih banyak yang bersayap hitam, karena revolusi industri itu menghasilkan banyak banget limbah sehingga langit berwarna hitam. Lalu pohon-pohon juga berwarna hitam karena adanya jelaga sisa asap industri. Yang keenam itu ada variasi dan geografi. Jadi individu-individu sejenis yang ada di tempat berbeda dengan daerah asalnya dan dalam perkembangannya akan memiliki perbedaan atau variasi. Nah, variasi itu akan muncul dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Perbedaan itu akan bersifat menetap dalam jangka yang lama. Berikutnya adalah organ sisa. Organ kecil atau organ yang tidak lengkap yang tidak mempunyai fungsi tertentu. Contohnya adalah tulang ekor, gigi taring, umbar cacing, otot penggerak telinga, dan rambut-rambut pada dada. Itulah organ-organ sisa, organ vestigial yang tidak ada gunanya, sebetulnya yang dianggap sebagai organ-organ sisa evolusi. Nah, selanjutnya ada mekanisme terjadi evolusi. Jadi evolusi atau perubahan itu terjadi diawali dengan terjadinya mutasi. Mutasi itu adalah perubahan susunan DNA pada sel genom. DNA genom pada sel yang diakibatkan oleh mutagen bisa menyebabkan perubahan sifat yang menurun pada generasi penerusnya, tetapi ini yang berubah pada sel gamet. Yang kedua adalah seleksi alam, di mana setiap organisme itu akan melakukan kompetisi. Jadi yang memenangkan kompetisi itu yang akan bertahan hidup. Ketiga ada migrasi atau perpindahan organisme ke lingkungan yang baru, itu menyebabkan organisme tersebut beradaptasi sehingga terjadi perubahan pada struktur tubuhnya. Kemudian yang menurun dari generasi ke generasi. Yang keempat ada rekomendasi gain yang terjadi akibat perkawinan silang sehingga muncul variasi spesies baru. Lalu ada aliran gen atau genetic drift, itu adalah terjadinya perubahan pada frekuensi alel dalam suatu kumpulan gen yang terjadi secara acak. Nah teman-teman, kurang lebih seperti itu penjelasan yang dapat saya jabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.